Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Jember. Saya Ainun Zakiah dari SDN Jember Lor 3. Saya Sutrisno dari SDN Jember Lor 3. Dan saya Ahmad Saifuddin Zuri, CGP angkatan 10 dari SDN Jember Lor 3 Kabupaten Jember. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Udin. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Begini Pak Udin, untuk hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya. Jadi sebelum kita melaksanakan coaching ada beberapa hal yang nantinya harus dipersiapkan Pak Udin ya. Jadi ketika melaksanakan proses coaching ini ada rubrik penilaian yang harus Pak Udin pahami ya. Di sini yang pertama yaitu untuk paradigma berpikir coaching apa yang nantinya akan disampaikan, yaitu tentang kemitraan, dan kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Adapun untuk kompetensi coachingnya yaitu present atau hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Nah, kemudian nanti alur yang digunakan adalah alur tilta, itu berarti ya. Nah, kemudian sebelum pada proses coaching nanti, boleh saya mengajukan pertanyaan? Silakan, Pak. Terima kasih. Jadi begini, kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Pak Udin kembangkan kira-kira? Pada dasarnya ada 3 kompetensi, yaitu present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sedangkan untuk kompetensi yang akan saya capai yaitu adalah present, kehadiran penuh. Gitu ya. Jadi memang betul Pak Udin, jadi ketika kita melakukan coaching kita harus betul-betul menjadi seorang pendengar yang mendengarkan atau sebagai yang ingin menggali dari si coach itu sendiri. Baik Pak Udin, untuk yang kedua tentang ini kompetensi apa yang ingin diobservasi secara spesifik, kira-kira itu yang mana? Kompetensi yang ingin saya observasi pastinya adalah mengajak untuk proses kreatif di situ. Jadi dengan demikian saya bisa menggali ide gagasan yang dimiliki oleh si coach sendiri untuk menggali serta menemukan solusi komprehensif yang nantinya bisa menjadi penyelesaian masalah pada dirinya sendiri. Terus begini Mbak Din, indikatornya seperti apa untuk tercapaian yang Pak Udin sudah laksanakan atau yang ingin dicapai itu seperti apa indikatornya Pak Udin? Pastinya saya berharap nantinya si coach ini sendiri bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Karena saya mencoba untuk menggali informasi serta ide gagasan yang dimiliki oleh coach itu sendiri, sehingga dengan demikian maka solusi yang nanti akan didapat itu adalah pada diri coach itu sendiri. Baik, mungkin itu saja pertanyaan Pak Udin. Terima kasih atas waktunya. Silakan melaksanakan coaching dengan baik. Semoga dapat memberikan manfaat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa kabarnya? Alhamdulillah Pak Udin, masih awal pembelajaran tahun di ajaran baru ini ya, lumayan masih beradaptasi dan Tetap lain semangat ya Bu Zaki? Masih semangat terus Ya, saja. alhamdulillah. Nah ini kira-kira ada apa nih? Ini kok tidak ada angin, tiba-tiba ingin ketemu dengan saya. Apakah ada mungkin yang sesuatu yang ingin disampaikan begitu tentang
pembelajaran di sekolah atau bagaimana Bu Zaki? Iya Pak Udin, sebenarnya ada satu kendala ini kemarin, makanya saya pengen sharing dengan Pak Udin. Kenapa sih kok di kelas ini, saya kan awal masuk ya di kelas mengajar bahasa Inggris, ternyata setelah saya itu sudah melakukan pembelajaran sebelumnya di kelas 5 ya, sekarang kan sudah naik kelas 6. Terus sekarang tuh anak-anak itu dulu kalau saya terapkan satu rules gitu ya, harus menggunakan bahasa Inggris selama pembelajaran bahasa Inggris. Harapannya kan pasti ada peningkatan skill gitu loh. Ternyata ketika masuk di kelas kurang aktif masih, dan mereka masih keberatan gitu, padahal kan itu sudah terbiasa 1 tahun ya. Saya harapannya itu semakin baik, tapi kok rasanya masih stagnan gitu Pak Udin. Iya, saya paham itu ya. Kira-kira harapan yang diinginkan oleh Ibu Zaki sendiri terkait dengan tindakan yang akan Ibu berikan kepada peserta didik itu seperti apa? Tentu saja harapannya ya ada peningkatan Pak Udin nantinya, jadi anak-anak bisa lebih aktif lagi, paling tidak bisa menggunakan itu dalam percakapan secara sederhana. Iya, saya paham. Jadi selama ini keluhan yang dialami oleh Ibu Zaki terkait dengan peningkatan anak dalam berbahasa Inggris pertama seperti itu ya. Terkait dengan juga nilai ya. Iya. Kira-kira dari identifikasi Ibu Zaki sendiri mengamati sampai pada seberapa jauh tentang perkembangan anak itu sampai masih dalam kondisi yang stabil, masih kondisi yang stagnan begitu. Kira-kira yang bisa dijadikan indikator di sini seperti apa? Ya ketika saya meminta mereka untuk berbicara masih apa ya Miss, masih tidak menjawab dengan apa ya yang sudah kita ajarkan, yang sudah mereka biasakan di kelas. Sepertinya menguap lupa semua gitu. Iya. Mungkin pernahkah dari Ibu Zaki sendiri memberikan sebuah umpan balik atau dalam artian strategis begitu yang lebih relevan nantinya buat anak-anak yang sudah pernah diterapkan oleh Ibu Zaki mungkin seperti itu? Saya menerapkan beberapa step. Saya mencontohkan dulu ya Iya, Pak Udin, mencontohkan, lalu juga meminta mereka praktik, terus mengajarkan kalau ada kesalahan kita revisi, kita perbaiki, kalau yang mengalami kesulitan kita bimbing. Terus juga ya kerap kali itu tidak hanya dilakukan dengan satu metode saja sih sebenarnya, kadang juga dengan gaming, dengan media yang ada seperti media elektronik gitu Pak Udin. Sebenarnya saya melihat dari gambaran yang sudah disampaikan oleh Bu Zaki ini sangat menarik sekali ya. Saya sangat apresiasi ya Bu Zaki, dimulai dari adanya strategi menggunakan games, kemudian apa tadi Bu Zaki seperti halnya video pembelajaran dan sebagainya. Saya rasa bagus sekali ide yang disampaikan oleh Ibu Zaki untuk tindakan yang bisa merubah gaya belajar anak nantinya. Kira-kira yang bisa dijadikan sebuah strategis di sini apa dukungan yang bisa memberikan motivasi untuk Ibu Zaki dalam mewujudkan tindakan-tindakan yang atau strategis yang Ibu harapkan nanti? Mungkin saya memang membutuhkan dukungan banyak pihak ya Pak, tidak hanya saya selaku guru bahasa Inggris, tapi juga dari teman pengajar yang lain. Mungkin itu bisa diaplikasikan di pembelajaran yang lain, sehingga anak-anak tidak hanya menggunakan bahasa Inggris saat pembelajaran bahasa Inggris saja. Mungkin dengan instruksi-instruksi sederhana, jadi mulai di kelas bawah itu sudah bisa diterapkan gitu. Jadi mereka nggak kagok lagi waktu misalnya nih contoh sederhananya, mungkin saat keluar kelas mungkin mereka bisa izin ke bapak dan ibu gurunya, minimal bisa menggunakan bahasa Inggris gitu. Mungkin selain itu juga harapan saya bisa peran serta orang tua di sini, mungkin bisa memotivasi, mungkin bisa memberikan dukungan support ketika mereka mendapat tugas berupa video misalnya, bisa lebih didampingi begitu Pak.
Bagus sebenarnya Bu Zaki ya. Artinya saya juga menemukan ide gagasan baru dari Ibu Zaki ya, terkait dengan nantinya ini malah bisa menjadi sebuah solusi buat Ibu Zaki sendiri begitu. Jadi mulai dari adanya saling menjalin kolaborasi kerjasama dengan wali murid, kemudian dengan rekan sejawat juga terkait dengan anak-anak agar bisa melatih untuk kebiasaannya dalam sehari-hari dalam berbahasa Inggris begitu ya Zaki. Bagus sekali Bu Zaki. Kira-kira saat ini yang sudah pernah diterapkan oleh Bu Zaki terkait dengan tindakan yang sudah Ibu lakukan seperti apa Bu Zaki? Yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Zaki? Selama ini ya itu tadi Pak, saya memperbanyak praktek daripada teori. Jadi banyak dialog untuk anak-anak. Harapannya kan itu tadi, untuk selain untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu di dalam kelas, tapi lebih meaningful untuk pembelajaran, maka praktek ya. Kalau bahasa itu kan harus dipraktekkan, tidak dengan menghafal atau dan lain sebagainya, tapi lebih ke praktek. Itu sih yang saya lakukan Pak selama ini. Bagus sekali Bu Zaki. Artinya memang itu harus kebiasaan dari kebiasaan bahasa Inggris itu harus dilakukan dengan praktek dan praktek begitu Bu Zaki. Baik Bu Zaki, saya ingin bertanya pada Bu Zaki nih terkait dengan keluhan tadi, permasalahan tadi. Tadi sudah tentang identifikasi yang sudah dilakukan oleh Bu Zaki sendiri ya. Indikatornya juga terkait dengan anak dan gaya bahasa Inggris yang dilakukannya. Kemudian dari identifikasi itu kira-kira keluhan yang nanti menjadi hambatan Ibu Zaki sendiri seperti apa? Hambatan yang paling utama itu memang keaktifan siswa ya Pak Udin ya. Kadang mereka itu malu gitu loh mau berbicara, masih mungkin takut salah gitu ya, takut salah mungkin, atau mungkin juga mungkin mereka masih belum banyak kosakata yang mereka tahu. Akhirnya mereka tidak mau mengungkapkan pendapat karena takut salah gitu loh akhirnya. Menurut saya itu sih, karena memang bahasa Inggris ini hanya diajarkan 1 minggu sekali dalam seminggu ya, 2 JP, dan itu pun waktunya pendek. Harapan saya mereka bisa smooth, lancar gitu, tapi ternyata memang waktu yang pendek itu tidak cukup memadai gitu. Nah, sementara memang dalam koridor kurikulum juga memang kuotanya hanya segitu gitu. Jadi hambatan yang pertama yaitu tadi mungkin mereka kosakatanya kurang, terus karena bukan bahasa ibu ya, karena memang foreign language, jadi bahasa asing, jadi masih susah untuk diserap, terus juga masih tidak dipraktekkan juga saat pulang sekolah dengan orang tua dan lain sebagainya. Pastinya mungkin Ibu Zaki memiliki kompetensi lain yang nantinya keunggulan tersendiri yang bisa membuat permasalahan itu bisa terselesaikan, maksudnya bisa diatasi. Mungkin seperti apa Bu Zaki selama ini keunggulan lain, misalnya dengan gaya, metode dan sebagainya yang pernah dilakukan oleh Bu Zaki dan bisa menyentuh perasaan dari anak itu sendiri agar bisa meningkatkan nilai motivasi belajar dalam bahasa Inggris gitu. Kalau saya biasanya ya itu tadi Pak, membuat variasi metode pembelajaran mungkin ya. Jadi tidak hanya 1-2 kali saya mencoba terus mungkin harus diulang-ulang terus, tidak cepat gitu jalannya, karena memang kemampuan anak belum sampai di sana, maka saya harus mengikuti langkah mereka gitu. Mungkin dengan mengulang kembali lalu memperbanyak variasi atau metode pembelajaran yang dilakukan. Saya rasa dari ide yang Ibu jadikan gagasan itu sangat bagus sekali ya Bu Zaki ya. Karena dengan metode saat ini kan sudah lebih relevan dengan kebutuhan anak, yang artinya sesuai kodratnya anak di zaman anak. Bagus sekali Bu Zaki. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mendukung dan mensukseskan dari tindakan ini kira-kira seperti apa Ibu Zaki? Artinya dari Ibu Zaki sendiri menaruh skala penilaian itu di mana saat ini Ibu Zaki? Di angka 1 sampai 10 kira-kira menurut Zaki, Ibu Zaki ini ada di posisi mana sekarang?
Jadi usaha yang saya lakukan begitu Pak? Iya betul. Saya rasa saya sudah melakukan sampai sekitar angka 7 ya Pak Udin ya. Cuman harapan saya kan masih ingin memaksimalkan potensi. Iya sudah di angka 7 ya. Harapannya nanti akan bisa naik 8 atau 9. Amin amin bisa. Sampai 10. Pastinya saya ikut apresiasi dengan ide yang sudah Ibu Zaki sampaikan. Ini sangat menjadi sebuah terobosan baru yang nantinya bisa meningkatkan motivasi anak dalam proses gaya bahasa Inggrisnya, kemudian atau belajar bahasa Inggrisnya. Oke, baik Bu Zaki. Kemudian juga apa terkait dengan rencana ke depan yang bisa Ibu lakukan ketika memang ini nantinya berhasil, bisa dikatakan ini menuju nilai keberhasilan itu sendiri seperti apa bisa kira-kira? Kalau nantinya mungkin usaha yang saya lakukan ke depannya bisa membuahkan hasil ya tentu saja di sekolah kami kan ada 2 guru yang lain ya Pak, 1 jenjang. Terus inginnya saya akan menularkan gitu, tular agar teman-teman yang mungkin memiliki problematika yang sama itu bisa mendapatkan solusi gitu. Jadi membagi sharing dengan teman-teman yang lain. Oh gitu ya, dengan kolaborasi, kerjasama, sosialisasi bersama rekan sejawat nih, sama paslon juga. Bagus sekali Bu Zaki. Ya harapannya dengan ini nanti bisa menjadi tolak ukur sendiri bagi guru yang lain Bu Zaki. Bisa menjadi sebuah barometer pendidikan, nantinya bisa dijadikan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya dialami oleh Bu Zaki ini. Kira-kira saat ini Ibu Zaki sudah melalui proses seperti apakah yang sudah mulai dilakukan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Yang sudah mulai saya lakukan tentu saja mulai mencari di mana titik yang harus saya perbaiki, simpul mana yang harus saya urai untuk bisa mengatasi kesulitan ini ya Pak Udin. Tentu saja juga saya juga searching, browsing, mungkin ada metode atau strategi lain yang bisa saya pakai, mungkin terkini ya, apa dengan lagu atau apa ya, banyak sekali influencer muda yang memberikan insight, jadi saya mungkin belajar dari sana. Bagus sekali Bu Zaki. Kira-kira seberapa jauh nanti ini tindakan ini bisa berhasil, itu gambarannya seperti apa dari Ibu Zaki untuk kedepannya begitu saja? Kalau gambaran saya belum punya gambaran ya Bang Bin, cuman harapannya pasti berhasil gitu. Amin amin amin. Ya pastinya akan menuju ke perubahan ya. Seperti apa kira-kira mungkin peristiwa yang sudah pernah dialami oleh Bu Zaki terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan begitu Bu Zaki? Perubahannya ya harapan saya perubahannya nanti bisa mengaktifasi anak kembali, jadi mereka bisa lebih excited gitu, lebih digunakan saat pembelajaran, juga bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu harapan saya. Ya memang harus dimulai dari nilai kesederhanaan agar anak itu bisa mengenal dan mulai menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam belajar, itu utamanya bahasa Inggris Bu Zaki. Bagus sekali Bu Zaki, ide yang sudah disampaikan oleh Bu Zaki terkait dengan keluhan-keluhan yang sudah dialami, dan saya rasa justru saya mendapatkan ide baru dari Bu Zaki. Saya ikut apresiasi dari Ibu Zaki dan memberikan ide gagasan seperti itu. Harapannya nanti anak akan bisa termotivasi dan mulai membangkitkan perasaannya senang dalam bahasa Inggris, kan begitu. Iya. Perlukah dari Ibu Zaki dalam tindakan yang akan dilakukan ini berkolaborasi, terus kemudian kerjasama, kira-kira seperti apa bentuknya Bu Zaki terkait dengan lembaga pendidikan Ibu Zaki dalam mengajar? Tentu saja dibutuhkan sangat ya Bang Udin, sangat dibutuhkan
kolaborasi, karena kita nggak bisa bekerja sendiri. Kesuksesan kan dibangun bersama, jadi pasti dibutuhkan dari dukungan dari rekan sejawat, rekan antar satu jenjang juga dengan para sekolah. Terkait dengan seperti itu Ibu Zaki, bagaimana dasar pijakan Ibu Zaki untuk mengajak untuk berkolaborasi kerjasama dengan teman sejawat, kemudian kepala sekolah utamanya, dan sekaligus stakeholder kan begitu, seperti apa Ibu Zaki? Tentu saya akan membuka komunikasi terlebih dahulu, membangun komunikasi yang baik, lalu menceritakan apa yang saya alami dan mengharap support dan dukungan dari pihak-pihak tersebut. Amin, amin. Semoga terlaksana dan semoga mendapatkan kemudahan Ibu Zaki ya. Amin. Baik, terkait dengan ini terakhir Ibu Zaki ya, terkait dengan tindakan yang akan dilakukan, kira-kira estimasi waktu yang nanti dibutuhkan oleh Ibu Zaki sendiri untuk mensukseskan kegiatan yang sudah Ibu programkan ini kira-kira seperti apa Zaki? Di berapa waktu yang akan dibutuhkan terkait dengan melaksanakan? Yang saya butuhkan, mungkin saya akan mencoba langkah saya ini sekitar dalam sebulan Pak, dalam sebulan. Ya, harapannya ada perubahan yang bisa diharapkan. Kalaupun tidak ada kan cari plan B untuk bisa mengaktifasi kembali kemampuan anak-anak. Oh, jadi ada alternatif lainnya Bu Zaki ya. Ya. Kira-kira dengan planning A mungkin tidak berhasil, maka cari solusi yang lain, yaitu dengan solusi yang plan B begitu Bu Zaki. Amin, amin, amin Bu Zaki. Kira dari pernyataan yang Ibu Zaki sudah sampaikan, justru sebenarnya saya merasa mendapatkan ide gagasan baru dari Ibu Zaki. Jadi saya rasa kalau Ibu Zaki mendapatkan peluang seperti itu mudah sekali buat Ibu Zaki, karena solusi yang sudah Ibu Zaki berikan justru akan lebih signifikan, berarti bagi perkembangan dan kontribusi yang diharapkan seperti itu, begitu Zaki. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi Bu Zaki ya. Saya harapkan dengan waktu 1 bulan ini mudah untuk Bu Zaki dalam melaksanakan program, kemudian strategis yang diharapkan oleh Bu Zaki, dan bisa memberikan sebuah hasil yang nantinya lebih optimal dan bisa lebih baik untuk kontribusi yang taman begitu Bu Zaki. Terima kasih Bu Zaki. Ya, sama-sama Semoga Pak Udin. pertemuan kita ini bisa menjadi bermakna, saling mendapatkan masukan, dan ya dengan demikian saya juga tahu akhirnya saya harus belajar juga dari Bu Zaki ya. Sama-sama Pak Udin, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Ini saya juga mendapatkan apa ya, solusi dari permasalahan tadi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pastinya kita saling take and give begitu ya. Terima kasih Pak. Sampai jumpa Bu Zaki. Ya Pak. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ya Mas. Berapa menit itu tadi? Aku orang buka jam. Berapa menit Pak Udin? Lebih pateni. 19. Baik Pak Udin, setelah Pak Udin melakukan proses coaching tadi, tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi. Untuk yang perlu saya sampaikan, jadi yang perlu saya tanyakan juga, pada saat pelaksanaan coaching tadi, apa yang sudah Pak Udin lakukan dan indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Terima kasih Bapak. Jadi pada dasarnya saya sudah melaksanakan kompetensi coaching itu sendiri yang terdiri dari present, mendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan saya sudah mengaplikasikan dan menilai present itu sendiri. Dengan demikian dari coaching itu sendiri bisa saling terbuka dan saling berbagi ide bersama saya, begitu Bapak. Ya. Jadi memang tadi Pak Udin sudah menyampaikan, sudah berdasarkan alur, berdasarkan paradigma
berpikir kucing, Pak Udin sudah melakukan yang pertama kemitraan ya. Jadi tadi antara Pak Udin dan Kuci itu sudah melakukan percakapan dengan sangat rileks dan akhirnya mendapatkan sebuah solusi tentunya untuk kebaikan dari Kuci itu sendiri, dimana sudah sangat bagus tadi sudah dilakukan, jadi tinggal nanti penerapannya bagaimana gitu ya. Nah kemudian untuk proses kreatif tadi Pak Udin juga sudah berusaha menggali sejauh mana Kuci itu bisa mengeluarkan pendapatnya, dan ternyata Kuci sudah bisa mengemukakan ide-idenya yang muncul dari dirinya sendiri gitu ya. Nah, dan memaksimalkan potensi juga Pak Udin sudah menyampaikannya dengan sangat baik. Kemudian untuk kompetensi coaching ya, jadi di sana presence Pak Udin sudah menyampaikan dengan sangat baik ya, jadi kehadiran penuhnya sudah ditunjukkan pada saat melakukan coaching tadi ya. Kemudian tadi mendengarkan aktif, Pak Udin juga sudah melakukannya, di mana pada saat coaching menyampaikan ide-ide yang muncul dari dirinya, Pak Udin sudah bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Kemudian yang selanjutnya Pak Udin juga sudah bisa menyampaikan pertanyaan berbobot ya. Jadi ada banyak pertanyaan yang sudah disampaikan kepada kepada Kuci ya. Akan tapi sedikit masukan ya Pak Udin ya. Jadi untuk proses pertanyaan yang berbobot itu diusahakan secara runtut ya. Jadi berdasarkan alur cerita tentunya. Jadi tujuannya apa? Agar nanti proses pelaksanaan coaching ini berjalan sangat baik. Gitu ya. Nah kemudian hasilnya ya, jadi hasil berdasarkan catatan tadi sudah maksimal ya, sudah sangat baik. Tinggal nanti penerapannya untuk kedepannya mungkin Pak Udin bisa meningkatkannya lebih baik lagi. Gitu. Itu. Nah kemudian begini, untuk yang selanjutnya saya bertanya lagi boleh ya Pak Udin ya? Monggo. Jadi begini, tadi saya sudah melihat sudah cukup bagus, sudah bagus ya. Akan tapi kiranya apa yang kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan oleh Pak Udin nanti? Kompetensi yang saya harapkan nantinya pastinya bisa saling berkolaborasi, meningkatkan nilai kerjasama, kemudian menjaga nilai objektivitas di situ yang berdasarkan data, kemudian juga dari persentase nilai yang diharapkan ya terkait dengan tes inklusif tadi, sehingga dengan demikian bisa menjadi tolak ukur saya kedepannya bisa lebih baik lagi dalam menggali ide gagasan yang tadi dari coaching. Baik, sangat bagus sekali ya untuk apa yang dikembangkan oleh Pak Udin nantinya ya. Jadi saya berpesan untuk kegiatan coaching ini bisa dilakukan oleh Pak Udin mungkin kepada teman-temannya ataupun siapapun yang ingin membutuhkan solusi untuk bisa dibicarakan bersama, tapi dengan proses yang baik juga ya, tentunya dengan mengikuti alur cerita tadi. Jadi tadi Pak Udin sudah menyampaikannya dengan sangat baik secara runtut sesuai dengan alur cerita tadi, gitu ya. Baik, itu Pak Udin. Jadi sementara dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah Pak Udin lakukan, semoga memberikan manfaat untuk Pak Udin dan bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Siap, Insya Allah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.